Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja. Sekarang musim panas guys. Enak banget nih kalau swimming ya guys ya, berenang gitu ya. Karena Kak Sam ini hobi berenang guys. Makanya Kak Sam itu nggak usah suntik pemutih karena kulitnya tuh udah eksotik gitu ya guys ya. Nah enak nih kalau kita berenang bareng ya guys ya. Tapi ya jangan sekarang lah, sekarang puasa. Nanti kalau tiba-tiba nyulusup gitu ya, masuk air lautnya kan asin ya guys ya, kan batal juga. Nanti aja deh ya. Kalau sudah lebaran kita bisa merencanakan untuk piknik berenang yuk. Karena apa guys? Karena masuk pantai di Hong Kong itu gratis. Mumpung ada di sini gitu. By the way, kita bahas apa? Ada salah satu komentar yang ngomong, "Kayak Zam, kamu itu punya channel YouTube. Ngomong dong, speak up dong tentang bea cukai. Bea cukai lagi digempar-gemporkan nih guys, kasihan ya guys ya. Aduh, jangan hanya karena satu oknum bea cukai ya guys ya yang tertangkap sehingga kalian menyalahkan semuanya akibat bea cukai. Padahal yang membuat kalian bangkrut itu bukan hanya bea cukai, tapi kalian tidak mau introspeksi sendiri. Kalian itu ngeyel guys. Maaf ya, saya harus tegur nih kaliannya. Kalian itu ngeyel. Yang pertama, sudah paketan kalian itu tidak ada asuransi. Sudah banyak korban dari paketan kalian itu yang penyok kardusnya sampai rumah diodal adil kayak sampah. Itu kalian sudah sadar padahal. Terus yang ketiga, pemungutan bea masuk dan bea cukai itu didolarkan oleh ekspedisi sehingga ini benar-benar 2 kali lipat, 3 kali lipat dari tagihan bea cukai. Kalian sudah merasa bahwa paketan ini tidak aman, paketan ini ada permainan orang dalam, permainan oknum, tapi yang jadi kaliannya para pekerja migran, listen nih, dengerin. Kenapa kamu masih nekat untuk paket barang? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu masih tetap mau membayar tagihannya? Yang kedua. Yang ketiga, kamu masih terus-terusan aja menggembar-gemborkan kalau misalkan kamu rugi, kamu dirugikan. Sudah banyaknya informasi kepada kita, tapi kita tetap ngeyel dan nekat untuk paket. Jadi, apakah salah dari ekspedisi dan bea cukai? Tidak. Jawabannya, kalian harus introspeksi ya guys ya. Karena apa? Karena banyaknya nih pekerja migran, gak semuanya bodoh, tapi mereka males untuk speak up, males untuk ngasih tahu kalian. Karena apa? Karena kalian tuh ngeyel. Udah tahu bea pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia itu benar-benar tidak aman. Kalian masih nekat ngeyel market. Makanya apa? Terjadi lagi. Mau sampai kapan kayak gini? Terus yang kedua, kita sebagai pekerja migran sudah banyaknya nih kasus di mana ini speak up kalau misalkan tagihannya segini, ini speak up tagihannya sendiri. Kalian itu cuma koar-koar tanpa ada tindakan. Ingat, dulu ada buruh ya guys ya di Indonesia, kalau dia tidak menyukai sebuah perusahaan tersebut, dia akan mogok, demo. Iya kan? Nah, kenapa kita harus koar-koar? Tetap kita juga banyak yang tetap market ya guys ya. Harusnya kita sebagai pekerja migran di Hong Kong, cara untuk menghentikan oknum yang nakal tersebut, kita mogok paket 1 bulan aja. Kalian bayangin kalau dari kita mogok paket 1 bulan, betapa hancurnya ekspedisi yang ada di Hong Kong. Karena apa? Karena jalan rezeki mereka ya dari kita. Coba kita satukan suara untuk mogok paket sebulan, mereka pasti rugi miliaran guys. Dimana dari rugi tersebut dia pasti akan tuh membenerin itu sistemnya. Jangan main-main sama kita. Jadi nih ya, kalian ini omongnya besar guys. Ngomong kalau rugi-rugi tapi kalian tetap paket. Ya jangan salahkan mereka. Mereka mengambil untung dari kalian yang masih mau menggunakan jasanya. Itu yang harus kalian sadar dan introspeksi adalah introspeksi diri. Iya kan? Udah tahu kalian dimanipulasi, tapi tetap aja kalian paket. Terus kalian gembar-gembor, masih rugi ini itu, tetap dilaksanain lagi. Nah, ini jadi siapa yang salah? Ayo, menurut kalian siapa yang salah? Iya ya kak, kitanya juga sih yang salah. Nah itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa kita juga bersalah. Yang kedua, kita bahas tentang ekspedisi. Dari kasus ini kalian coba ya berpikir. Ada satu teman kita yang paket di salah satu ekspedisi T, dimana dia membeli kardus ukuran besar. Nah, ukuran besar ini dia mengisi tuh kardusnya itu semaksimal dia mampu itu box untuk menampung. Akhirnya di tanggal 4 ada telepon yang masuk ke PMI tersebut mengatakan bahwa, "Mbak, kamu paket apa aja sih? Kok sampai tagihannya 18.000 katanya guys." Dan bea masuk dan bea keluarnya itu jatuh di angka 1.080.
dan dia dimintai $600 untuk pembayarannya. Oke guys, yang saya baca 18 juta itu adalah billing konsol. Billing konsol itu adalah global pembayaran yang dilakukan ekspedisi untuk mewakili kita dulu nih guys. Kalau dari ekspedisi itu ada 10 box, nah itu ditalangin dulu sama ekspedisi. Tapi tagihannya kita itu bukan 18 jutanya, tapi yang bea masuk, bea impor itu ya guys ya, yang 1 jutanya itu guys. Nah 1 juta itu kalau didolarin nggak sampai 500, tapi maksa nih ekspedisi T untuk memasukkan ke 7-Eleven $600. Tapi PMI ini lumayan kritis guys, ngomong sama ekspedisinya, mana tagihan pajaknya, saya pengen tahu barang apa aja yang kena pajak. Akhirnya dari ekspedisi tersebut tidak bisa membuktikan bahwa ada tagihan dari bea dan cukai. Nah sehingga guys PMI ini ngomong, oke, kalau kayak gitu saya mau bayar $600 di 7-Eleven, tapi apakah saya mendapatkan garansi barang saya aman sampai di rumah? Malah diketawain sama ekspedisinya, hahaha katanya, langsung ditutup guys teleponnya. Jadi PMI ini memutuskan untuk tidak membayar dan mengikhlaskan, alias dia ini paket cuma buang-buang waktu, buang-buang uang, dan pada kenyataannya lebih baik mengikhlaskan. Iya dong, kita nggak mau rugi dong. Kita bayar $600 misalkan, jatuh 1.200.000. Kalau barang yang nyampe di rumah kita cuma cangcut aja 2 gitu ya, siapa yang mau gitu? Daripada kita ditipu 2 kali, lebih baik PMI ini memutuskan untuk tidak membayar. Akhirnya gregetan juga, ngomong kayak Disam, tolong dong, koar-koar di luar. Itu maksudnya gimana? Oke guys, PMI ini ya guys ya menduga PMI ini menduga kalau misalkan saat barang kita memang dicek, dicurigai oleh bea dan cukai, otomatis ada surat yang dikeluarkan oleh bea cukai atas pungutan pajak dari barang tersebut. Nah harusnya ekspedisi bisa menunjukkan itu kepada kita kan, customer ya guys ya. Jangan apa namanya, oh barang ini segini nih harganya, bea masuknya segini, bea impornya segini. Jadi apakah mungkin ada oknum bea cukai yang males untuk memeriksa satu persatu paketan kita, sehingga bea masuk dan bea cukai hanya ditentukan oleh feelingnya dari oknum bea cukai? Oh mungkin ini karena paketnya besar, udah masuknya segini aja, ini segini aja. Tapi mereka juga harus mengeluarkan surat pungutan pajak ya guys ya, itu wajib. Dan setelah barang itu diperiksa oleh bea cukai, harusnya ditempelin tuh kertas kalau barang ini sudah dicek bea cukai. Tapi paket tersebut nggak ada tuh cap-cap bea cukai apapun itu, tapi tiba-tiba muncul tagihannya sebesar 1 juta. Patut dong kita curiga, ini sebenarnya barang kita dicek atau enggak ya. Nah menurut bea cukainya, barang itu diaut-aut atau dibuka itu oleh pihak ekspedisinya. Jadi bea cukai hanya memantau aja, pegang kertas, coba buka tuh barangnya kayak gini. Jadi yang buka semua kotak kalian itu dari bagian ekspedisinya. Ingat itu guys, ini penjelasan bea cukainya. Nah, apakah bea masuk sama bea impor itu ditentukan oleh bea cukai? Sebenarnya dari dulu juga ada guys. Kalian pahami ya guys ya. Kalian bawa baju bekas begitu banyak, Kak, masa baju bekas aja kena pajak? Jelas guys, kena pajak. Karena apa? Karena baju bekas di Indonesia itu juga ada tokonya yang menjual barang bekas guys. Apakah ada nilainya? Ada. Jadi bea cukai itu tidak mau memandang kalian itu mau dikasih ke keluarga atau enggak. Selama barang itu ada nilai jualnya, itu pasti akan kena pajak. Harus kalian sadari. Itu. Yang kedua, ekspedisi ini memanipulasi. Kalau misalkan kita tagihan cukainya itu cuma 100.000, tapi dimintai dalam bentuk dolar di sini sebesar $200. Itu 2 kali lipat dari rupiah, kan itu nggak masuk akal ya. Coba ekspedisi, jangan membodoh-bodohi para pekerja migran. Kalian bayangin aja, 100.000 itu kalian mintanya $200. Hello, $200 itu 400.000 rupiah loh. Kalian membebani cukai itu menggunakan dolar, kan nggak masuk akal gitu ya. Kalau misalkan memang kalian merasa kurang atas pengiriman barang sampai tempat tujuan, harusnya harga satu box kalian harus udah mikir tuh untuk biaya kurir, untuk ini dan lain-lainnya. Kalau memang itu kurang, jangan memberikan biaya box itu 700 itu selamat sampai tujuan. Pada dasarnya bullshit. Pada dasarnya kalian itu harus ada tambahan untuk kurir, tenaganya, ya dong. Pasti kalian akan mikir, ya wajar aja kita meminta dolar. Karena apa? Karena kurir itu kan butuh makan, mereka bukan robot. Ya jangan, kalau misalkan kalian berprinsip seperti itu, harusnya kalian menjual satu box itu sudah diperhitungkan tuh untuk biaya kurir dan lain-lainnya. Jangan hanya karena kalian menggebar-gemborkan biaya murah untuk satu ekspedisi paket selamat sampai tujuan, pada kenyataannya
nol besar. Sama aja, ini kalian menipu para pekerja migran ya guys ya. Jangan hanya karena kita di sini $100, $200 itu murah sehingga kalian memanfaatkan kita gitu ya guys ya. Jadi seolah-olah kita kayak dipermainkan. Ingat, nggak semua pekerja migran itu lugu, nggak semua pekerja migran itu bodoh. Makanya nih, buat kalian nih, ayo speak up, ngomong. Jangan hanya keluar-keluar, iya nih, coklat 9 juta, coklat 9 juta. Aduh, kalian ini korban, dibentur-benturkan. Pada kenyataannya kalian juga salah sendiri ya guys ya. Introspeksi untuk itu. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyatukan satu server di mana pekerja migran ini harus memberikan efek jera kepada ekspedisi dengan cara boykot mereka 1 bulan tidak melakukan pengiriman paket. Bisa apa enggak? Saya nantang nih kalian. Jangan hanya kalian gembar, saya korban bea cukai, saya korban bea cukai, tapi kalian tetap banyak yang memaketkan barang. Sudah tahu itu barang benar-benar dilakukan curang oleh oknum ya guys ya. Makanya saat paket sudah diterima oleh kalian dan kalian mengiyakan untuk membayar dalam bentuk dolar kepada pihak ekspedisi, itu adalah transaksi yang sah. Mau dituntut sebagaimanapun, itu secara hukum mereka itu sah dan tidak bisa dituntut kalau menurut saya ya guys ya. Karena apa? Karena kalian melakukan pembayaran itu artinya kalian menerima gitu dan tahu tentang tagihannya ya guys ya. Dan kemudian ekspedisi juga mengirim paket barang kalian dan sudah diterima meskipun itu paketnya banyak yang hilang ya guys ya. Tapi ekspedisi pasti akan ngomong sama kalian kalau memang paketnya banyak yang hilang, kenapa kalian nggak dibalikin ke kurir lagi. Itu pasti ekspedisi itu memiliki alasan seperti itu. Makanya di sini kita tahu bahwa ekspedisi kita sedang tidak aman, bea cukai kita dimanfaatkan karena oknumnya bea cukai tertangkap, sehingga berita ini digodok dan digembar-gemborkan, diviralkan, sehingga pekerja migran sebenarnya memiliki andil untuk mengambil keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Untuk itu, kembali lagi ke pribadi kita ya guys ya. Udah tahu keadaan bea cukai kita nggak aman, ekspedisi kita nggak aman, dalam diri kita tanamkan untuk stop paket dulu. Mungkin itu aja sudut pandang Kak Jadisam dari semua kasus yang viral ini ya guys ya. Dan untuk pulang ke Indonesia, kalau misalkan kalian bawa sepatu atau bawa coklat, apakah kena pajak? Nah gini ya guys ya, kalian membawa sepatu itu tidak boleh lebih dari 3 piece dan boxnya itu kalian harus buang. Jangan seolah-olah masih ada harga dan brandnya. Kalau misalkan ada harga sama yang masih nyangkol gitu, pasti akan dikenakan cukai kalau kalian bawa lebih dari 3 ya guys ya. Dan untuk coklat, selama itu oleh-oleh dan tidak mencurigakan untuk dijual, makanya kalian itu plastik-plastiknya itu dibukain ya guys ya. Jangan kayak masih dibungkus gitu ya guys ya. Nah itu akan bebas cukai guys. Karena apa? Karena bea cukai juga menyadari kalau kalian pulang dari luar negeri dan membawa oleh-oleh, dan boleh-boleh aja. Jadi jangan tergodok oleh berita yang 9 juta bawa coklat. Itu enggak guys, enggak. Kecuali kaliannya bawanya 1 koper coklat semua, ya mungkin aja. Karena apa? Dicurigai kalian jualan ya guys ya. Nah oke. Dari situ kita belajar ya guys ya, untuk memilah sebuah berita jangan menggodoknya seperti seolah-olah semua kesalahan bea cukai. Kita juga salah dan harus introspeksi diri. Hati-hati untuk kita semuanya guys ya. Semoga kalian sehat-sehat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.